1 Korintus 15 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, saya pakai tampilan di layar. Judul khotbah saya adalah Reform Sejati. Saya punya ide menyampaikan tema ini karena saya lagi juga membahas bagian ini di radio RMC. Tapi judulnya agak berbeda, yaitu bukan reform sejati, tapi apakah Calvinis sejati itu? Apakah Calvinis sejati itu? Saudara-saudara, buku itu adalah buku yang tipis dan kelihatannya kurang berbobot karena tipisnya. Tapi waktu saya membaca, saya sangat terkesan dan tertegun membaca tulisan-tulisan daripada buku tersebut. Buku ini juga diterbitkan oleh Momentum dan merupakan terjemahan daripada buku bahasa Inggris. Sekali lagi judulnya, apakah Calvinis sejati itu? Nah, saya agak rubah sedikit judulnya sekarang, Reform Sejati. Sebetulnya enggak terlalu berbeda, karena ya Calvinis sejati itu ya reform sejati, ya. Tapi mungkin ada yang enggak senang dengan kata-kata Calvinis sejati, seolah-olah kita ini mendewa-dewakan John Calvin. Dan orang reform itu juga ada bahaya-bahayanya, yaitu bahaya itu mengidolakan tokoh-tokoh reform. Itu manusiawi sekali, karena yang namanya suatu gerakan atau suatu aliran itu memang biasanya ada tokohnya. Dan tokohnya itu biasanya diidolakan atau didewa-dewakan. Ya, seperti misalnya kita itu tidak bisa dipungkiri banyak orang, ya ini saya tidak menuduh, tapi ini realitanya, ya. Banyak orang yang mendewakan pendeta Stephen Tong. Sehingga seolah-olah apa yang dikatakan oleh pendeta Stephen Tong itu sudah setara dengan firman Allah, dengan Alkitab. Tanpa sadar itu, sedikit-sedikit Pak Tong mengatakan, wah. Jadi bukan Alkitab mengatakan, tapi Pak Tong mengatakan. Pokoknya kalau Pak Tong mengatakan, ini sudah kebenaran yang mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Saya mengatakan ini bukan mau ngerasani Pak Tong dan bukan mau menjelek-jelekkan Pak Tong, tidak. Saya ini cuma mau menunjukkan efek samping dari suatu gerakan, dan itu wajar. Semua orang tuh sekarang condong, termasuk hamba Tuhan, termasuk saya juga seringkali kalau khotbah misalnya mengutip kata-kata Pak Tong pernah mengatakan, ya itu wajar. Semua hamba Tuhan juga hampirnya seperti itu, termasuk saya sendiri. Nah, karena kesadaran inilah kita itu harus hati-hati. Jangan sampai kita sebagai seorang reform, kita sudah terjebak di dalam memberhalakan seseorang.
Kita juga tidak memberhalakan yang namanya John Calvin, meskipun memang harus diakui John Calvin memberikan sumbangsi yang besar terhadap iman Kristen untuk kembali kepada Alkitab pada zaman kesesatan, termasuk Martin Luther, ya, diteruskan dengan John Calvin. Ini memang tokoh-tokoh besar yang tidak bisa dipungkiri. Dan seringkali juga kata-kata John Calvin itu menjadi patokan atau standar daripada kebenaran tanpa disadari. Nah, karena itu juga pernah saya mendengar ya info dari orang-orang yang meneliti kehidupan John Calvin. Saya sendiri memang tidak membaca info itu, tapi saya pernah itu juga sedikit melihat nada-nada dari tulisan John Calvin, bahwa dia sendiri tidak suka bahwa orang-orang itu selalu berpatokan dan menyebut namanya di dalam menyatakan kebenaran. John Calvin pun tidak suka namanya disebut-sebut. John Calvin mengatakan, atau John Calvin bilang gini, atau John Calvin ini. Dia sendiri enggak suka, jangan itu. Ya, sehingga saking begitu besar pengaruh John Calvin ini, kalau enggak salah ya. Katanya di kuburan John Calvin itu dia enggak mau ditulis namanya dia. Supaya orang jangan memberhalakan kuburannya. Sampai sebegitu hebatnya pengaruh daripada John Calvin itu sampai dia menghindari jangan sampai kita itu memberhalakan. Oke, jadi ini juga pelajaran buat kita ya. Kita tidak boleh memberhalakan manusia. Itu sudah jelas. Manusia sehebat apapun tetap manusia. Manusia seluar biasa apapun dan jasanya, begitu hebat dan besar apapun, tetap manusia yang berdosa. Ya, oke, saya masuk kepada poin-poin ini, reform sejati ini. Mungkin bisa ditampilkan, ini ada pointernya. Ya, saya mesti noleh-noleh gini ya. Oke. Ya, tampilkan semuanya aja biar saya enggak toleh-toleh terus. Ya, satu halaman itu. Ya, jadi tertulis di tampilan itu reform sejati. Saya mulai dari kata sejati. Apakah di dunia ini memang ada hal yang sejati kecuali Kristus? Jawabannya memang tidak ada. Di dunia ini tidak ada yang sejati. Siapapun, itu yang tadi saya katakan, semua manusia itu juga tidak ada yang wah ini orang sejati. Tidak ada. Tetapi Alkitab juga pernah menyebut ada istilah sejati di dalam Alkitab. Ya, nah, coba kita lihat di Yohanes 1 ayat 47. Ya, Yohanes 1 ayat 47. Nah, di sini Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang namanya Natanael. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, apakah kata-kata Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Natanael ini orang yang hebat sekali, luar biasa sekali, sampai Tuhan memuji dia, sampai dia itu sepertinya orang yang sudah sempurna dan tidak ada dosanya.
Saya yakin tidak. Tapi kenapa Tuhan Yesus memuji? Karena di kalangan orang Israel pada zaman Tuhan Yesus datang ke dunia itu banyak terjadi kepalsuan-kepalsuan. Ya, jadi kepalsuan itu di zaman itu sudah menjadi lumrah. Kenapa lumrah? Ya karena pimpinannya aja sudah banyak kepalsuan. Siapa pimpinannya? Orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi waktu itu memang jelas-jelas bayangkan saudara, pemimpin agama yang paling top di zaman Tuhan Yesus hadir di dunia itu justru terkenal kepalsuannya. Nah, dalam suasana kepalsuan ini Tuhan Yesus mengatakan kepada Natanael, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Artinya Natanael ini orangnya apa adanya. Ya, apa adanya. Dia orang yang tidak, istilah Jawanya itu neko-neko atau bergaya-gaya, ya. Sok ini atau sok itu, tidak ada kepalsuan pada dirinya. Nah, ini yang dimaksud dengan sejati. Ya, lalu yang berikutnya, Rasul Paulus pun juga pernah menyinggung mengenai Yahudi sejati. Ya, mari kita lihat di Roma pasal 2 ayat 29. Ya, Roma pasal 2 ayat 29. Kita baca sama-sama. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Di sini Rasul Paulus mau menegaskan mengenai apa arti Yahudi sejati. Jadi Yahudi sejati itu bukan orang yang sempurna, orang yang enggak ada cacatnya, orang yang benar-benar luar biasa, suci, bersih, tanpa dosa, tidak. Yang dimaksud dengan Yahudi sejati di sini dikatakan adalah yang tidak nampak keyahudiannya. Jadi yang dimaksud tidak nampak keyahudiannya itu ya ndak pamer-pamer lah. Aku ini orang Yahudi. Aku ini orang yang keturunan daripada Abraham, ya toh, daripada Ishak, daripada Yakub, ya, dari suku Yehuda dan sebagainya. Mungkin ada orang-orang yang sangat membanggakan keyahudiannya. Tapi Rasul Paulus menegaskan, Yahudi sejati justru tidak nampak keyahudiannya. Artinya apa? Tidak menyombongkan etnisnya. Terutama Yahudi. Yahudi itu apa? Terkenal dengan apa? Bangsa pilihan Allah. Ya, berarti apa? Menunjukkan apa itu? Kesombongan. Ya. Nah, jadi yang ditekankan di sini, siapa itu Yahudi sejati? Bukan orang-orang sombong, bukan orang-orang yang merasa dirinya bangsa pilihan, ya, bukan orang yang merasa dirinya lebih dari orang lain, tapi yang tidak nampak keyahudiannya, artinya tidak pamer-pamer dirinya. Kemudian dikatakan yang lebih penting lagi di sini adalah dan sunat, ya, dan sunat ialah sunat
di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Nah, ini artinya apa? Artinya ini adalah Yahudi sejati, ini adalah orang yang disunat secara rohani, bukan secara lahiriah. Nah, orang Yahudi itu sangat membanggakan sunat lahiriah. Karena bagi mereka orang yang disunat secara lahiriah, level hidupnya itu atau strata hidupnya dalam masyarakat sudah melebihi semua strata yang lain. Karena saya disunat secara lahiriah. Berarti apa? Sombong lagi kan. Tapi Tuhan Yesus, Rasul Paulus menegaskan, sunatnya bukan sunat lahiriah, sunat rohani. Sunat rohani itu apa? Orang yang sudah diperbaharui rohaninya. Jadi yang penting bukan masalah lahiriah, yang penting masalah batiniah, masalah rohani. Zaman ini dan zaman dari dulu memang orang selalu mementingkan hal lahiriah, apa yang kelihatan, apa yang nampak, itu yang dihargai. Wah, ini hamba Tuhan hebat, ini hamba Tuhan luar biasa, wah ini orang kaya, penyumbang terbesar dari seluruh gerakan reform misalnya. Sangat dihormati orang-orang yang seperti itu. Demikianlah zaman orang Yahudi ini juga, ya, di mana Yudaisme yang mementingkan sunat-sunat lahiriah. Rasul Paulus menegaskan bukan itu yang penting. Yang penting sunat rohani, yaitu apa? Orang yang benar-benar bertobat. Orang-orang yang benar-benar di dalam Kristus Yesus. Itulah sunat rohani. Jadi yang dimaksud dengan Yahudi sejati itu adalah orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Itulah Yahudi sejati. Yang tidak menyombongkan hal-hal lahiriah atau hal-hal yang hanya nampak di mata. Di satu ayat pernah dikatakan, apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Saudara catat kalimat ini. Apa yang dikagumi oleh Allah, apa yang dikagumi oleh manusia dibenci oleh Allah. Saya khawatir juga dengan gerakan reform yang mungkin makin hebat dan makin wah dan makin banyak dikagumi oleh manusia. Kita bisa terjebak pada efek samping, yaitu menjadi suatu kesombongan. Nih lihat, reform sudah lebih dari yang lain. Reform sudah punya prestasi, semuanya habis. Kita saja yang paling hebat. Saya khawatir jangan-jangan kita menjadi seorang Yahudiisme. Sekarang bukan Yahudiisme, reformisme. Yang sudah paling hebat, paling berprestasi, paling berkualitas, paling bermutu. Siapa mau jadi lawan kita? Ayo, gua tunjukkan dan gua kalahkan semua aliran. Nah, zaman Rasul Paulus ini, Yahudi ini yang paling top, saudara. Jangan sampai kita mengulang kesalahan masa lalu menjadi merasa diri paling top dan paling hebat.
Oke? Saya khawatir bahan saya tidak bisa habis, tapi ya enggak apa-apa. Ya, kita memang terbatas dalam waktu. Saya tidak bisa menyelesaikan semua poin-poin yang ada di sini. Oke, berikutnya. Nah, ini yang saya tadi sebut bahwa orang reform justru terkenal dengan sombongnya. Merasa paling hebat, paling benar, dan sempurna. Pengajarannya hebat, ya, perbuatannya juga hebat, semuanya hebat. Inilah yang namanya reform. Dan banyak orang yang juga menilai kita, ini penilaian dari orang-orang luar. Katanya orang reform itu sombong-sombong dan suka menghakimi orang lain. Ini salah, itu salah, ini bejat, ini rusak, ini sesat, ini apa, pokoknya semua jelek. Hanya reform yang nomor one, paling bagus. Saudara, saya mengatakan ini bukan berarti saya ini sudah tidak percaya sama reform. Bukan, saya reform, saudara. Ya, saya benar-benar berjuang dengan prinsip-prinsip reform. Tapi saya diingatkan akan bahaya reform. Semua itu ada bahayanya. Dan lebih baik kita mengerti bahayanya daripada enggak sadar kalau kita sudah dalam bahaya. Omongan saya ini bukan omongan mau nyindir atau mau menohok ya, atau mau menghantam seseorang atau menjatuhkan. No. Omongan saya ini untuk diri saya sendiri juga, bahwa saya ini manusia yang bisa sombong. Saya manusia yang bisa khilaf. Saya manusia yang bisa merasa diri paling benar, paling hebat, paling luar biasa, paling suci. Bisa. Karena apa? Karena saya manusia biasa. Ya, yang bisa jatuh dalam dosa. Jangan saudara pikir yang namanya hamba Tuhan itu kayak malaikat. Tidak ada dosanya sama sekali, tidak ada kekurangannya, tidak ada kelemahannya. Lah, itu malah tambah gawat. Ya toh? Saudara kalau menganggap hamba Tuhan itu manusia hebat luar biasa kayak malaikat, saudara juga sudah dengan sendirinya memberhalakan manusia itu. Tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, tidak ada dosa, suci, bersih, sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kelemahan. Bagaimana itu? Itu jelas-jelas tidak benar. Jadi semua tuduhan-tuduhan seperti ini itu sebetulnya memang tuduhan yang mungkin a priori banyak orang-orang luar melihat reform ini sombong-sombong, tapi saya seringkali bereaksi demikian. Kalau orang reform dituduh sombong, saya biasanya jawab begini. Yang menuduh orang reform sombong itu sombong enggak? Halo? Maksudnya yang menuduh orang reform sombong itu ya sombong. Gitu loh. Maksudnya kenapa kok begitu? Ya karena berarti dia sudah merasa dirinya enggak sombong kan? Reform yang sombong kan? Ya, jadi orang yang menuduh orang reform sombong itu orang yang merasa dirinya dia yang rendah hati, dia yang benar-benar tidak ada kesombongan. Nah, sombong kan sama aja. Orang yang merasa dirinya tidak sombong, dialah sombong. Nah, itu saya biasanya
pakai cara seperti itu menjawabnya. Lalu yang kedua, apa jawaban saya? Yang kedua jawaban saya adalah tidak ada orang yang tidak sombong. Itu tadi, merasa tidak sombong itu ya sombong. Kalau saudara menyadari kesombongan Anda, ya itulah Anda memangnya sombong, gitu loh. Jadi bukan berarti orang yang menyadari kesombongannya inilah yang rendah hati. Orang yang menyadari kesombongannya ya memang benar-benar sombong. Kita semua ini orang sombong. Saya ini juga sombong. Cuma pura-pura rendah hati gitu loh. Atau ya nanti saya akan lanjutkan ya. Jadi sebetulnya tidak ada sih orang tidak sombong, itu tidak ada. Manusia semua sudah jatuh dalam dosa dan selalu condong merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Selalu condong untuk merasa dirinya lebih benar dari orang lain. Ya, selalu membanggakan juga prestasi-prestasi dirinya. Bukankah begitu? Saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Atau kita juga suka menilai orang lain. Oh, orang itu apa? Orang itu tidak benar, motivasinya enggak benar, dia sombong, dia jelek, dan sebagainya. Ya itu sama dengan menganggap diri saya lebih baik dari orang lain. Kita semua condong seperti itu, saudara. Hidup kita itu memang seperti itu. Karena itu, kita justru bersyukur kalau diingatkan bahwa kita ini sombong, daripada tidak ada yang mengingatkan. Dan Anda tetap sombong. Dan tidak sadar kalau dirinya sombong. Maka bersyukurlah kalau saudara dan saya menyadari kita ini memang manusia berdosa. Kita memang manusia yang tidak layak. Ya, lanjut berikutnya. Oke. Saya bersyukur sekali membaca buku Apakah Calvinis Sejati itu. Di situ juga dikasih contoh. Orang yang menjadi Calvinis sejati itu bukan orang yang merasa, oh saya ini sudah reform, saya tidak sejelek itu, yang bukan reform itu sampah-sampah semua. Saya ini loh sudah ngerti kebenaran, saya ini loh sudah berbalik dari ajaran-ajaran yang ngawur-ngawur dan kacau itu. Saya sekarang tidak seperti mereka-mereka itu yang brengsek-brengsek itu. Tidak. Orang reform sejati yang digambarkan dalam buku Calvinis Sejati itu adalah orang yang berhadapan dengan Tuhan. Dan orang yang berhadapan dengan Tuhan adalah orang yang menyadari segala kebobrokannya di hadapan Allah. Justru merasa dirinya amat sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Inilah Calvinis sejati itu. Inilah reform sejati itu, yaitu berhadapan dengan Allah. Dan saya tidak mungkin bisa membusungkan dada saya dan menyombongkan akan diri saya di hadirat Allah. Itu tidak mungkin. Orang yang berhadapan dengan Allah akan tersungkur, akan menyadari segala ketidaklayakannya, menyadari segala kebobrokannya, menyadari segala kesombongannya, dan menyadari bahwa kita seringkali menghakimi orang dan seterusnya. Pokoknya di hadapan Tuhan itu segala kebobrokan kita dibukakan. Inilah reform sejati. Orang yang jadi reform yang tidak menyadari kebobrokannya, dia bukan reform. Dia cuma
reform lahiriah. Seperti Yahudi yang lahiriah, Yahudi yang hanya mementingkan sunat lahiriah. Ini reform lahiriah yang mungkin tidak mementingkan sunat kalau reform lahiriah, mungkin mementingkan doktrin reform, itu segala-galanya. Dan sudah menunjukkan strata hidupnya dia, kelasnya dia yang lebih tinggi daripada kelas-kelas yang lain. Saya lihat ada kemiripan-kemiripan orang yang merasa dirinya sudah begitu hebat jadi reform, sama dengan orang yang merasa dirinya hebat jadi orang Yahudi. Karena apa? Saya tegaskan sekali lagi, orang yang jadi reform justru menyadari dia sangat tidak layak di hadapan Allah. Dia sangat bobrok di hadapan Tuhan. Dia sangat tidak pantas di hadapan Tuhan. Dan itu digambarkan dalam buku itu adalah bagaimana Yesaya bertemu dengan Tuhan. Saudara nanti pulang bisa baca kitab Yesaya. Pada saat Yesaya bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Yesaya merasa dirinya celaka pada saat melihat kekudusan Allah yang luar biasa. Celakalah aku, orang berdosa dan najis dan hina ini. Aku seorang najis bibir. Aku seorang yang tidak layak, aku seorang yang benar-benar patut dibinasakan karena dosa-dosaku, karena kesombonganku. Inilah Calvinis sejati. Saya sangat terkesan dengan buku ini karena justru dia tidak menunjukkan Calvinis sejati itu kehebatannya bagaimana, keluar biasaannya bagaimana, prestasi-prestasinya bagaimana, tidak. Tapi menunjukkan justru ketidakberdayaan manusia di hadapan Allah. Saya senang dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, karena ini justru menggambarkan apa yang Alkitab mau katakan. Kalau kita sudah terjebak kepada kesombongan-kesombongan lahiriah, kita bisa menjadi orang yang lupa diri, lupa daratan, lupa bahwa kita ini masih manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan, kebobrokan, kemunafikan, kesombongan, kepura-puraan yang hanya mementingkan hal-hal lahiriah yang bisa dilihat orang dan memamerkan kehebatan-kehebatan dirinya. Saudara, khotbah saya ini mungkin tidak disenangi atau saudara merasa marah dengan khotbah saya, semoga tidak. Tapi saudara seharusnya bersyukur kalau ada yang mengingatkan bagaimana kita ini. Karena khotbah ini juga bukan untuk saudara, untuk saya sendiri. Ya, saya senang dengan beberapa khotbah-khotbah orang-orang reform yang Puritan, ya. Orang-orang reform yang khotbah-khotbahnya devosional dan bernada orang-orang Puritan yang selalu menyadarkan dan mengingatkan kita bukan apa-apa. Kita jangan sombong, kita jangan merasa diri kita lebih dari yang lain. Kita jangan takabur, mata kabur, jangan kita khilaf, jangan lupa diri, jangan lupa daratan. Nah, di sini saya kasih poin. Jelas Alkitab mengatakan tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Ya. Alkitab justru mengajarkan kita bukan orang yang baik.
Tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang baik. Dan bahkan kita harus menyadari kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita tidak lebih baik dari orang lain. Saudara, apakah kita merasa begitu? Atau sebaliknya, kita merasa saya lebih baik dari orang lain. Apalagi saya sekarang reform. Oh, semua yang tidak reform itu sampah-sampah semua. Saya sudah tingkat lebih tinggi daripada sampah-sampah itu. Semoga kita tidak demikian. Saudara, saya khotbah tidak panjang-panjang mungkin. Jadi di sini saya juga mengutip tadi apa yang saya bacakan di awal khotbah saya. Mari kita lihat sekarang, baca lagi dari 1 Korintus yang tadi kita baca, yaitu pasal 15 ayat yang ke-9. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini. 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saudara, jelas firman Tuhan menegaskan kepada saudara dan saya, Rasul Paulus tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Rasul Paulus setelah dia di dalam Kristus, dia tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ya, dulunya justru dia merasa seperti itu. Waktu dia masih orang Farisi, ya, dia golongan, ya kalau bahasa Indonesianya zaman sekarang, golongan ningrat, ya toh, golongan bangsawan, golongan tingkat tinggi yang dihormati masyarakat. Oh, dia merasa dirinya begitu layaknya dia, begitu hebatnya dia. Tapi setelah dalam Kristus, apa yang dia alami? Setelah dalam Kristus dia sadar, aku yang paling hina. Bahkan di ayat lain dia bukan hanya mengatakan seperti di ayat ini, yaitu aku paling hina dari semua rasul. Aku paling hina dari semua orang berdosa. Karena Rasul Paulus benar-benar menyadari siapakah dia di dalam Kristus itu. Dia sedang menghadapi kekudusan Allah yang membuat dia benar-benar menyadari kebobrokannya. Orang yang menghadapi kekudusan Allah adalah orang yang diperlihatkan semua kebobrokan dan kejelekan dirinya. Inilah pertemuan dengan Tuhan, saudara-saudara. Pertemuan dengan Tuhan bukan, oh puji Tuhan, aku sudah dipilih dari semua orang berdosa, betapa layaknya aku, betapa pantasnya aku orang yang berjasa di hadapan Tuhan. Makanya aku dipilih. Wah, itu pasti sesat doktrinnya. Kita justru dipilih karena kita disadarkan aku bukan orang yang lebih dari yang lain. Karena itu doktrin reform itu sudah sangat jelas. Doktrin reformnya mengajarkan apa? Unconditional election. Kita dipilih bukan berdasarkan pada kondisi-kondisi yang dimana kita lebih baik dari orang lain. No, unconditional election. Saudara dan saya dipilih bukan karena kondisi Anda lebih baik dari orang lain, lebih pantas dari orang lain, sama sekali tidak. Oke?
Lalu perhatikan ayat 10-nya. Saya sangat senang sekali dengan ayat 10 ini. Ini menjadi ayat favorit yang selalu saya ingat dalam hidup saya untuk mengingatkan saya juga. Ya, ayat 10 coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara-saudara, orang yang reform sejati adalah orang yang menyadari semuanya adalah kasih karunia Allah. Bukan karena kehebatan Anda, bukan karena prestasi Anda, bukan karena Anda orang yang memang sungguh-sungguh luar biasa kualitasnya. No. Rasul Paulus mengingatkan semua karena kasih karunia Allah. Dan aku adalah orang yang paling hina dari semua orang yang lain. Aku enggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tapi bukan berarti kalau aku enggak ada apa-apanya, ya sudah aku enggak usah berbuat apa-apa. Ya sudah aku dibuang aja jadi sampah. Tidak. Tapi kasih karunia Allah membuat hidup kita yang sebenarnya tidak ada artinya itu menjadi bernilai. Dan hidup kita bisa menjadi bernilai bukan karena saudara dan saya hebat, tetapi karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu dikatakan tidak sia-sia, tapi aku lebih giat, bekerja lebih giat daripada semuanya. Tapi itu juga bukannya aku. Sehingga Paulus pun tidak menyombongkan kegiatannya yang luar biasa itu. Karena Paulus bilang ini bukan aku, tapi kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Reform sejati adalah orang yang benar-benar menyadari semua yang saya miliki, semua yang saya punya, semua keberadaan saya, semua apapun yang saya miliki, yang saya alami, yang saya perbuat, semuanya adalah kasih karunia Allah. Saudara dan saya sekarang masih hidup, jangan sombong, ini kasih karunia Allah. Saudara dan saya sekarang masih sehat, jangan sombong, semua ini kasih karunia Allah. Saudara yang memiliki sesuatu dan punya prestasi-prestasi, jangan sombong, semua kasih karunia Allah. Biarlah kesadaran ini boleh menjadi suatu pedoman dalam hidup saudara dan saya. Terakhir, poin berikutnya. Nah, ini yang khotbah saya mau selesaikan di sini. Meskipun masih ada poin-poin selanjutnya, tapi saya tidak mau melanjutkan karena waktu. Dan ini adalah kesimpulan yang tidak akan berakhir. Ya, kesimpulan yang tidak akan berakhir, yaitu already but not yet. Saudara-saudara menjadi orang reform adalah menyadari kalau saya ini orang yang lemah, orang yang terbatas, orang yang berdosa, orang yang tidak layak. Namun saya sudah di dalam Kristus. Namun saya sudah diselamatkan oleh karya Kristus. Namun saya sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Saudara-saudara, ini adalah yang disebut dengan already. Saya sudah menerima anugerah keselamatan. Saya sudah diberi kasih karunia yang luar biasa.
Saya sekarang sudah menjadi anak-anak Allah. Saya sudah dikuduskan dan dibenarkan. Saya sudah dibayar lunas oleh darah Yesus yang mahal. Tapi not yet. Not yet berarti belum. Belum apa? Saya belum sempurna. Saya belum dibangkitkan dengan tubuh mulia. Tugas saya belum selesai di dunia ini. Saya masih punya tugas-tugas. Didikan Tuhan bagi saya juga belum selesai. Saya masih perlu diproses, saya masih perlu dididik, saya masih perlu dihajar. Keakuan saya masih perlu dihabisin, dihancurin. Itu not yet. Berarti saudara dan saya masih dalam proses dihajar Tuhan, proses dibentuk oleh Tuhan, proses dihabisin keakuan dan kesombongan kita. Ini semua dalam proses yang belum selesai. Saudara, secara de jure, yaitu secara hukum, saudara adalah orang-orang yang sudah benar di hadapan Allah. Sudah benar bukan karena saudara benar. Sudah benar karena Kristus yang sudah membayar hutang-hutang saudara. Saudara sudah benar karena Kristus sudah menjadi korban menggantikan saudara dan saya. Ya, saudara sudah dikuduskan, sudah dibenarkan. Tapi secara de facto saudara dan saya masih manusia berdosa yang perlu diproses, perlu dihajar, perlu dididik. Dan itulah perjalanan hidup saudara dan saya di dunia ini sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Biarlah ini semua menjadi penghiburan dan kekuatan di dalam kita menghadapi didikan Tuhan. Tuhan tetap menyertai kita. Dan Tuhan pasti memberi yang terbaik dalam didikan dan hajarannya untuk saudara dan saya. Boleh dibentuk menjadi reform sejati.